Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilugede Agung Krisnafsudeva, NIM 19101278 dari kelas B. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS Interpersonal Skill. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama adalah kemenangan pribadi. Adalah ketika saya mampu menentukan tujuan hidup saya dan mampu mengetahui apa yang saya ingin lakukan, serta mampu berusaha untuk mewujudkan tujuan saya tersebut. Contohnya ketika saya memiliki cita-cita dan saya akan berusaha untuk mewujudkan cita-cita saya tersebut. Kemudian yang kedua, kemenangan publik adalah ketika orang banyak atau suatu kelompok mencapai suatu sinergi. Hal ini dapat dicapai ketika kita berpikir win-win atau menguntungkan satu sama lain dengan mewujudkan tujuan bersama. Contohnya saat kita membuat sebuah event kampus. Jadi demi kelancaran event kampus tersebut, kita harus berpikir win-win dan bersinergi satu sama lain agar dapat melaksanakan event tersebut secara lancar dan sesuai rencana. Baik, yang nomor dua, contoh sederhana dari masing-masing habit adalah yang pertama ada proaktif. Contoh sederhananya adalah ketika saya ingin menjadi profesional di bidang bisnis, tentu saja saya harus banyak belajar dan harus banyak mencari pengalaman. Yang terpenting adalah saya tidak boleh menyerah bila saya gagal, dan tentu saja saya harus konsisten dalam menjalani hal tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan yang dituju. Contoh sederhananya adalah ketika saya ingin membeli sebuah laptop, saya harus rajin menabung serta tidak memboroskan diri untuk hal yang tidak penting. Yang ketiga, dahulukan yang menjadi prioritas. Contoh sederhananya ketika saya mendapatkan sebuah pekerjaan dan pada saat itu teman saya mengajak untuk nongkrong di tempat kopi. Saya akan lebih mendahulukan pekerjaan daripada nongkrong bersama teman untuk saat itu, karena nongkrong di tempat kopi itu bisa dilakukan lain waktu. Saya akan mendahulukan pekerjaan saya tersebut. Kemudian ada berpikir menang-menang atau win-win. Contoh sederhananya ketika saya mendapat banyak tugas sehingga tugas tersebut menjadi menumpuk. Rasanya saya ingin tidak mengerjakan tugas tersebut. Akan tapi saya harus bertanggung jawab dan selalu konsisten dalam menjalaninya agar tugas tersebut terselesaikan dan dapat terkumpul tepat waktu. Kemudian berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Contoh sederhananya ketika teman saya ada yang menginginkan bantuan saya, saya dengan tulus ikhlas akan membantu teman saya. Dan ketika saya ingin meminta pertolongan kepada teman saya, di situ juga mereka akan dengan senang hati akan membantu saya, mengingat dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian ada sinergi. Contoh sederhananya ketika saya dan tim mendapatkan suatu pekerjaan di bidang bisnis. Tentunya saya dan tim akan berdiskusi terlebih dahulu serta menentukan tujuan agar nantinya kita dapat memuaskan customer. Kemudian ada yang terakhir, salah gergaji. Contoh sederhananya ketika saya membuang waktu untuk hal yang tidak menghasilkan, pada saat itu juga saya harus merubah mindset saya tersebut untuk memulai sebuah bisnis. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Setelah saya belajar mata kuliah interpersonal skill, ada banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya mulai mengetahui cara menjadi individu yang lebih baik, bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar terhadap orang lain, mulai berpikir positif terhadap segala hal yang terjadi dalam hidup saya, dan tentunya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya terhadap potensi yang saya miliki yang sangat berguna bagi saya baik sekarang maupun untuk saya di masa depan. Kemudian yang terakhir, cara yang saya lakukan untuk mengubah kebiasaan saya adalah dengan cara mengerjakan sesuatu yang utama terlebih dahulu. Contohnya mengerjakan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen. Tugas yang deadline-nya lebih awal dikerjakan terlebih dahulu. Tentunya saya tidak akan membuang-buang waktu saya untuk hal yang tidak penting, agar tugas saya
dapat dikerjakan dan dapat terkumpul tepat waktu. Sekian jawaban saya atas pertanyaan UAS Interpersonal Skill. Saya ucapkan terima kasih.